Berikut merupakan penyelesaian dari contoh 7.1. Untuk keterangan langkah-langkahnya ini bisa disesuaikan antara warna yang ada di keterangan langkah dengan warna-warna yang ada di tabel berikut ini. Untuk langkah pertama, kita perlu membuat format penagihan piutang untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2008. Nah, untuk formatnya bisa dibuat seperti tabel berikut ini. Kemudian, langkah 2, masukkan penjualan kredit setiap bulan pada kolom yang telah disediakan. Contoh, untuk bulan November 2007, penjualan kredit sebesar 1.080.000 diperoleh dari 1.200.000 dikali 90%. 1.200-nya itu sendiri, itu dari soal yang tadi ada di PowerPoint. Nah, 1.200.000 dikali 90%, hasilnya 1.080.000. Begitu pula untuk bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Lalu, langkah ketiga, menghitung penerimaan kas dari penjualan kredit pada bulan terjadinya penjualan, termasuk menghitung potongan harga yang diberikan kepada pelanggan yang melunasi piutangnya pada bulan terjadinya penjualan sebesar 5%. Contoh, untuk penagihan piutang bulan Januari. Dari penjualan kredit di bulan Januari, 45.000 diperoleh dari 900.000 dikali 5%. Potongan harga yang diberikan adalah 2.250 diperoleh dari 45.000 dikali 5%. Penagihan bersih dari penjualan kredit bulan Januari di bulan Januari adalah 42.750 rupiah. Nah, itu bisa kita lihat di kolom ini. Nah, jadi dari 900.000 itu dikali 5% lalu dikurangi dengan potongan harga 2.250. Lalu dapatlah hasilnya 42.750 rupiah. Begitu pula dengan bulan Februari dan bulan Maret. Lalu langkah keempat, menghitung hasil penagihan penjualan pada suatu bulan yang ditagih pada bulan berikutnya dengan pola penagihan sebagai berikut. Pertama, 5% dari total penjualan secara kredit dilunasi setiap bulannya pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. Kedua, 80% dari penjualan secara kredit pada satu bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. Ketiga, 13% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan. Keempat, 2% dari penjualan kredit diperkirakan tidak dapat ditagih. Berikut adalah perhitungan penjualan kredit yang terjadi di bulan Januari yang ditagihkan di bulan Februari dan Maret. Untuk penjualan Januari itu ada 900.000, diperoleh dari 90% dikali 1 juta. Lalu Februari, 80% dari penjualan kredit Januari, yaitu 720.000 diperoleh dari 80% dikali 900.000. Lalu bulan Maret, 13% dari penjualan kredit Januari itu ada 117.000 diperoleh dari 13% dikali 900.000. Nah, setelah kita menghitung semua nominalnya, kita masukkan pada tabel yang berwarna hijau seperti berikut ini. 140.400 itu diperoleh dari 1.080.000 dikali 13%, lalu 1.080.000 dikali 80% hasilnya 864.000, lalu 140.400 diperoleh dari 1.080.000 dikali 13%, lalu 720.000 dari 900.000 dikali 80%, lalu 900.000 dikali 13%, dan 720.000, 900.000 dikali 80%. Oke, yang selanjutnya untuk langkah 5, menghitung piutang yang tidak tertagih setiap bulan sebesar 2% dari penjualan kredit. Untuk menghitung piutang tidak tertagih, itu tinggal dikali saja dari penjualan kredit dikali 2%. Nah, untuk bulan Januari, Februari, sampai Maret itu caranya sama. Kemudian langkah yang keenam, melengkapi tabel penagihan piutang dengan menghitung total keseluruhan kolom yang tersedia. Setelah kita mendapatkan semua nominalnya ini, yang perlu kita lakukan adalah menjumlah potongan harga piutang tidak tertagih,
Lalu bulan penagihan piutang di Januari, Februari, dan Maret. Lalu didapatlah hasil atau nominalnya seperti berikut ini. Nah, berikut merupakan tabel penagihan piutang yang telah selesai. Selanjutnya ada penyelesaian contoh 7.2. Langkah pertama, kita perlu menghitung pembayaran beban gaji secara tunai untuk bulan April 2007. Yang pertama, saldo utang gaji tanggal 1 April itu ada 700.000. Lalu ditambah dengan beban gaji bulan April senilai 20 juta, dan ini masih diakui sebagai utang gaji terlebih dahulu. Lalu total untuk gaji April itu ada 20.700.000 untuk utang gajinya. Lalu dikurangi dengan saldo utang gaji tanggal 30 April itu ada 500.000. Jadi kas yang harus dibayarkan untuk beban gaji senilai 20.200.000 rupiah. Oke, selanjutnya langkah 2, menghitung pembayaran tunai beban komisi untuk bulan April 2007. Saldo utang komisi tanggal 1 April itu ada 200.000, ditambah dengan beban komisi bulan April 500.000, dan ini juga masih diakui sebagai utang komisi terlebih dahulu. Jadi utang komisi bulan April itu ada 700.000. Dikurangi saldo utang komisi tanggal 30 April 500.000, jadi kas yang harus dibayarkan untuk beban komisi adalah senilai 200.000 rupiah. Saldo utang komisi per 30 April berasal dari beban komisi bulan April yang akan dibayarkan seluruhnya secara tunai di bulan Mei. Jadi pembayarannya secara tunai beban komisi di bulan April berasal dari beban komisi bulan Maret yang dibayarkan di bulan April sebesar Rp200.000. Lalu untuk langkah ketiga, perusahaan membayar sewa bangunan pada tanggal 1 April 2008 sebesar Rp12 juta. Jangka waktu sewa dari 1 April 2007 ke 31 Maret 2008. Pada anggaran kas bulan April 2007 akan terdapat pengeluaran kas sebesar Rp12 juta. Untuk anggaran kas bulan-bulan berikutnya sampai 31 Maret 2009 tidak ada pengeluaran kas untuk beban sewa. Pada anggaran laba rugi bulanan sejak bulan April 2008 sampai bulan Maret 2009 akan terdapat beban sewa bangunan sebesar Rp1 juta.